3 jalur utama masuk PTN beserta kuotanya. Kira-kira apa aja sih jalurnya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Well, di video kali ini aku mau ngasih info penting nih buat kalian semua, terutama calon mahasiswa baru. Kalian pasti udah pada tahu dong kalau misalnya masuk kuliah itu jalurnya banyak banget. Bahkan ada jalur khususnya, yaitu ada PTN Perguruan Tinggi Negeri, terus ada PTKIN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, terus ada PTS Perguruan Tinggi Swasta, ada Politeknik, ataupun ada kedinasan dan sekolah tinggi. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang masuk PTN. Yang pertama ada SNMPTN. Nah, SNMPTN itu apa sih Kak? SNMPTN itu adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, pasti kalian udah pada nggak asing dong sama yang namanya SNMPTN. Di SNMPTN itu dia mempertimbangkan nilai dan akademis kalian. Bahkan dia juga mempertimbangkan indeks sekolah dan alumni. Bisa dibilang ini tuh jalur undangan ya, alias kalian gak perlu tes-tesan lagi. Nah, biaya di SNMPTN ini semuanya gratis karena ditanggung sama pemerintah. Tuh kan keuntungannya banyak banget. Tapi ada hal yang perlu kalian tahu. Kalau misalnya masuk SNMPTN itu saingannya ketat banget. Di masing-masing perguruan tinggi negeri, kuota SNM itu minimal 20%. Bahkan gak semua murid bisa masuk SNMPTN. Hanya mereka yang masuk kuota eligible bisa ikutan SNMPTN. Jadi buat kalian yang ikut SNMPTN, kalian harus punya strategi yang kuat. Buat lebih lengkapnya, kita udah upload nih video terbaru tentang SNMPTN 2022. Yang kedua ada jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN itu apa sih Kak? Jalur SBMPTN itu adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur SBM ini adalah jalur yang menggunakan skor UTBK. UTBK itu apa Kak? UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Dan ada kriteria lainnya yang diterapkan oleh PTN, seperti portofolio untuk jurusan seni dan olahraga. Jadi kalau di sini kalian harus ikut tes dulu, karena yang menentukan kalian lolos dan tidaknya yaitu adalah skor murni nilai UTBK kalian. Di jalur ini kalian harus banyak banget loh latihan soal sama ngerangkum materi. Kalau misalnya saran aku sih, kalian bikin jurnal yang isinya plan study kalian untuk UTBK. Jalur ini biasa dikenakan biaya pendaftaran sekitar 200–300 ribu rupiah. Untuk kuota SBM dari tiap PTN minimal 40%, terkecuali dari PTN yang berbadan hukum, yaitu minimal 30%. Info terbaru tentang SBM 2022 udah keluar nih, kalian bisa cek di video kita sebelumnya. Jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Dilihat dari namanya sendiri udah ketahuan dong kalau misalnya di jalur ini kita ngurusnya semuanya sendiri, dimulai dari pendaftaran, biaya pendaftaran, dan tesnya. Jalur mandiri ini banyak macamnya. Kalian bisa pakai skor UTBK, nilai rapot, prestasi akademis non akademis, dan ujian tes mandirinya. Beberapa PTN juga nggak hanya buka jalur mandiri satu kali loh, ada yang buka lebih dari 2 gelombang. Ini tuh biar kalian yang belum lolos bisa coba di gelombang selanjutnya. Jadi kalian jangan patah semangat ya. Hal yang paling penting di jalur ini memang dikenakan biaya yang cukup tinggi, dimulai dari biaya pendaftaran hingga uang pangkal di beberapa PTN. Jadi kalian yang ingin ikut seleksi mandiri harus siap secara finansial ya.
kuota untuk seksi mandiri ini ada 30% maksimalnya, terkecuali untuk PTN yang berbadan hukum maksimalnya 50%. So, itu dia teman-teman, 3 jalur utama untuk kalian masuk PTN, terutama untuk kalian yang bakal masuk kuliah tahun 2022. Untuk yang ingin tahu lebih lanjutnya tentang SBM dan SNMPTN, kalian bisa cek di website yang sini nih. Kalau misalnya tentang ujian mandiri, kalian bisa langsung cek aja ke web PTN yang kalian pengen. So, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye!